An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Golongan nikaya Abi Hurairah golongan nikah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin jibalin la yudabi bihamdillah bahwa Allah. Kullu amrin utawi saban-saban perkara jibalin kang duwe tingkah kabagusan, jadi bagus menurut agama, menurut syariat. La yubda ora den kawitan apa ing dalam yakul amrin bihamdillah kalawan alhamdulillah atau bismillah di dalam satu riwayat bahwa maka wataya kul amri iku afto kang kurang barokah. Akhrajahu mengeluarkan ya hadis sapa Ibnu Hibban wa ja aparato lan tatkala ngabangetaken minhu saking Yaman janban ing dosa aksara tegese akeh Yaman janban ing dosa sodiron kang metu kang muncul minu saking Yaman qala maka ngucap Yaman astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullah mohon ampun ingsun Allah al-azim ing Allah kang agung wa atubu lan taubat ingsun ilahi maring Allah. An Anas saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu golongan nikah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala daikum wa dawaikum ala eling apakah adulukum nuduhaken ingsun bakal nuduhaken ingsun ing sira kabeh ala daikum ing atase penyakit sira kabeh wa dawaikum lan obat sira kabeh inada akum satune penyakit sira kabeh iku azulubu pira-pira dosa wadawa hukum lan utawi obat sira kabeh iku istighfar laos ngariutnya ada sapa dailimi imam dalam wan Ibnu Abbas lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu golongan nikah Ibnu Abbas golongan nikah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazima al istighfar man utawi sapa iku lazimah kang ngalajimkeun ya melanggengkan ya man al istighfar ing baca istighfar ja'ala maka anda dia akan sapa Allah lahu kaliyaman min kulidikin saking saban-saban kerupekan atau kesempitan makhrajan ing jalan keluar wa min kulli hamin lan saking saban-saban kabingung parojan ing kesenangan warajaqahu lan maparin rezeki Allah ing yaman min haitsu la yatasib saking dalam sakira ora kasangka ya rezeki. Rawis ngariwayatkeun sapa Imam Ahmad wa Abu Daud dan Abu Daud wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Wa Abi Bakar Siddiq dan saking Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam golongan nikah Abu Bakar Siddiq alaikum bila ilaha illallah wal istighfar alaikum netepi sira kabeh bila ilaha illallah kalawan ucapan la ilaha illallah wal istighfar lan istighfar faksiru maka ngakeaken sira kabeh minhum saking lapan la ilaha illallah lan istighfar Bainal iblis maka satana iblis golongan nikah iblis ahlaktu bakal ngaruksak ingsun annasa ing manusia bizunubi kalawan pira-pira dosa wahlakuni lan ngaruksak ya nas ing ingsun bila ilaha illallah kalapan la ilaha illallah wal istighfar lan istighfar walama ra'aitu maka kapan-kapan ningali ingsun jalika ing mangkon-mangkon ya zikir la ilaha illallah istighfar ahlaktuhum maka ngaruksak ingsun ing ya nas bil ahwa kalawan hawa nafsu wahum lan utawi ya nas iku yahsabuna menduga nyangka ya nas anam satu ya nas iku muhtaduna kang oleh pituduh raus ngariwatan ya sapa Imam Muhammad wa Abu Ya'la lan Abu Ya'la walangan ika sapa al paki Abdul Lais rahimahullah taala man hafiza sapa kalimatin man utawi sapa iku hafiza ngajaga yaman sapa kalimatin ing pitu pira-pira kalimat
bahwa maka utai aman iku syarifun kang mulia indallahi ta'ala mung Allah ta'ala wal malaikat lan malaikat wa yakbiru lan ngahampura sapa Allah junubahu ing pira-pira dosa yaman walau kanat lan sanajan ana ya zunubikum misla jabalil bari seumpama budah laut yajidu nemu yaman halawata ta'ating manis ta'at wa yakun lan ana apa hayatuhu kehidupan yaman wa mamatu lan mati yaman iku khairon ing dalam kabagusan al ula ayakula indah ibtidai kulesan bismillah. Sampai sini. Al ula tekang awal aikaya kula yen tauna yen ucap yaman inda ibtidai kulisain nalika ngawitan saban sawiji bismillah lafal bismillah wasaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati, salawat dan salam selalu tercurah curah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taufik hidayah dan inayah mulia tercurah kepada kita semua, wabil khusus yang kumpul di tempat ini umumnya kaum muslimin wal muslimat. Alhamdulillah dengan inayah Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama ya merutinkan kajian-kajian yang sebelumnya kita ya kaji ini hancak. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadi satu cara untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini masih dalam konteks ya, ada bacaan-bacaan di sini. Ini nih ketika ada ya, di dalam diri kita maka saidah fi dunia wal akhirat. Bacaan ini ya, bisa jadi bahagia dunia dan akhirat. Nah, itu kan kalau menurut pandangan secara pandangan awam kita jauh ya dengan yang kita sangka, yang kita duga. Ya kalau kita kan yang namanya bahagia itu kan jelas punya fasilitas dunia yang mewah yang bagus. Tapi ternyata ya, di sini ya Sayyidina Umar bin As mengatakan 5 perkara ada. Kalau terdapat kumpul dalam diri manusia itu bisa bahagia dunia dan akhirat, gitu ya, kalimat. Ya, jadi kan ya, apa namanya ya, tekan keyakinan juga ini. Sebab apa ya, ya kebahagiaan itu aslinya kan itu Allah yang memberikan. Itu yang ya Allah senangkan hatinya, ya Allah perluas hatinya, ditenangkan pikirannya. Intinya tidak ada kekhawatiran, ada keraguan. Makanya itu. Ya. Jadi yang kita ketahui aja, dalilnya udah jelas. Para kekasih-kekasih Allah mendapat sorga sebelum dia tuh meninggal, mendapat sorga. Apa itu kan? Yang dia dapat, yang dia hasilkan itu ada satu perasaan itu yang luar biasa. Yaitu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Perasaan itu. Karena semua itu yang merasa kita sulit, susah, gitu ya. Itu kan perasaan khawatir dan takut. Apapun faktornya itu yang mengganggu pikiran kita itu. Nyatanya ringan gitu ya. Ketika kekasih Allah itu sudah ya, bersih hatinya dari perasaan-perasaan seperti itu, perasaan takut ya senang. Makanya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Apa itu? Itu orang para kekasih Allah itu. Makanya ya senang ya. Di dunia, walaupun di dunia di akhirat dia senang biasa aja. Itu kekasih Allah. Ini ucapan-ucapan itu, apalagi sampai refleks tahu maknanya, ya, tahu maknanya. Kemudian itu
kita merasa bersyukur digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan kalimat-kalimat tersebut. Ini kalimat yang menjadikan kita bahagia di dunia dan akhirat. Kalau diyakini ya akan terbukti. Karena kan perlu keyakinan. Semua ya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kita terima dengan kita yakin. Ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang memberikan sesuatu ya kepada kita ya, itu dengan pelantara-pelantara hanya Nabi, kemudian para sahabat, para tabi'in, sampai ulama-ulama, sampai guru-guru kita, sampai kepada kita. Kita yakini semua itu untuk kebahagiaan kita, kesenangan kita. Nah, jangan kita mengikuti bisikan-bisikan setan atau bisik-bisikan hawa nafsu. Yang tentu arahnya beda. Ya. Kalau hawa nafsu, asal kita memiliki dunia aja gitu. Kenapa menurutnya pandangan-pandangan orang-orang yang bersih hatinya, orang ahli marifat, orang fakir itu bukan orang nggak punya apa-apa. Beda. Ini bahasa fakir dengan fakir zakat, bab zakat dengan fakir menurut pandangan para ahli marifat. Ya, ahli marifat yang sudah mengenal kepada Allah, dekat dengan Allah. Ya. Orang fakir itu walaupun dia itu mempunyai harta yang banyak seisi dunia, itu kalau masih butuh terhadap dunia, dia masa fakir. Artinya tidak ada kesenangan, ya, tidak senang hidupnya, selalu gelisah, selalu susah, selalu kekurangan. Ternyata seperti ini. Nah, ya kita belajar bersyukur aja. Ya, kita belajar atau walaupun keyakinan kita kadang-kadang kan ya keyakinan kan ya tergantung sosok manusianya. Ada yang yakinnya lebih tinggi, ya, itu lebih mantap hidupnya. Ada yang biasa-biasa aja gitu, ya itu. Nah, kalau orang udah keyakinan udah muncak ya apapun yang dibaca juga udah istimewa aja, lancar. Nah, ini sederhana ucapannya. Nah, kemudian berikutnya yang diucapkan yang menjadikan sa'idah di dunia wal akhirat, bahagia dunia akhirat. Wa ijab itu dia bisya'in qala bismillahirrahmanirrahim, ya. Itu. Ketika dia mengawali sesuatu dengan bacaan, dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Bacaan bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya ini perasaan kita harus merasa senang, harus merasa bahagia. Walaupun ya biasa-biasa aja kan. Itu jangan biasa-biasa aja. Kita latih hati kita supaya benar-benar bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya digerakin lidah ini. Ketika makan baca bismillah, ketika minum baca bismillah, ketika melakukan sesuatu yang bermanfaat ya, yang tidak dilarang agama itu baca bismillah. Ini kan suatu kenikmatan yang luar biasa. Ya, kenikmatan. Seandainya kalau lisan kita dijauhkan ya, dengan bismillah, nauzubillah min dzalik, susah kita gitu. Karena manfaatnya luar biasa. Baca bismillah itu bismillah itu kan ya, secara tidak langsung kan kita menyandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyekutukan sesuatu. Ya, tidak menyekutukan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diawali dengan bismillah. Kita kalau makan, ya kalau secara adat gitu, kalau orang lapar itu sembuhnya dengan makan. Kalau orang haus sembuhnya dengan minum. Gitu. Seakan-akan minum yang menyembuhkan haus, makan yang menyembuhkan lapar. Padahal itu ada peran Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Kalau kita dibiarkan saja perasaan tekad seperti ini, ya, lama-lama kita nggak meragukan. Itu jauh dengan Allah. Itu meragukan gitu ya. Ya akhirnya gitu. Ya makanya condongnya tuh pikiran kita, hati kita itu yang nyata aja, yang real aja. Ini kan buktinya kalau nggak makan juga kan gitu susah juga ya seperti itu. Makanya gitu. Jadi itu awal orang menuju hubudunya seperti itu. Lama-lama kalau dibiarin itu ya hati seperti itu ya akhirnya jadi hubudunya. Seakan-akan itulah ya yang dijadikan dewa oleh dia. Ya itu kelimpahan dunia lah kayak gitu. Makanya dengan bismillahirrahmanirrahim ya, itu kita menyandarkan sesuatu. Nggak bisa ya itu makanan bisa menyembuhkan rasa lapar kita
minuman, bisa menyembuhkan rasa haus kita. Tentu ada peran Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak salah tekad, maka diawal dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini itu untuk menetralisir dari tekad-tekad yang jelek. Ini semua itu pertolongan Allah, ya, bukan makan nasi. Tidak sedikit ya, kalau orang misalnya ya dikasih minum tetap ada haus ya haus, ada kan. Ya, kadang-kadang orang nggak minum juga, kadang-kadang dikasih seger. Kalau nggak makan ya kadang-kadang dikasih kenyang. Ya, itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya jangan sampai ada satu kekuasaan selain dari Allah. Tidak bisa, semua itu makhluk yang berkuasa. Nah, ini kan kita belajar tauhid di sini dulu, belajar tauhid pertama gitu. Jadi ucapan bismillah itu ya kalau orang udah menyatakan, mengaku ya, kita nggak punya peran apa-apa sebetulnya. Ya, hanya Allah yang menggerakkan kita. Kalau bahasa wayang golek dulu, kita seperti wayang golek. Ya wayang kan digerakkan oleh dalang kesana kemari, itu seperti itu. Kita nggak punya perasaan sedikit pun seperti itu. Kayak kita aja yang punya peran. Nah, keakuan diri kita ini yang mengaku ini, keakuan ini yang merusak, jadi hijab. Makanya itulah di tingkat ngajinya. Pertama kan dulu kan kita ngaji johir melalui panca indera fisiknya, kemudian ngaji rasa, ya ngaji batin. Ini termasuk, makanya dilengkapi oleh ulama, dilengkapi itu ya. Rukun agama itu ada 3, syariat, thariqah, hakikat. Ya sudah hakikat kan sudah rasa. Tauhid yang paling mantap itu ada tauhid dengan rasa. Dulu kita belajar tauhid dengan pikiran. Ya. Di awal dengan metode seperti kita Ahlussunnah wal Jamaah, wujud, qidam, baqa, untuk memahami itu. Gitu. Jadi bermuaranya nantinya ke situ juga, kerasan juga, muaranya kerasa. Ya. Akan ke situ kerasa juga. Kalau memang diperdalam ya gitu. Ya, terus dipelajari. Ya kalau belum enggak ini. Makanya anak-anak itu kan disebut imannya itu kan kurang bagus. Karena kan cuma ala kadar ya. Itu tasdik. Tadi itu kan harus paham ya, kalau tasdik itu. Paham gitu. Ya, makanya tidak terhitung kalau anak-anak ya. Tapi ya penting belajar mengajarkan ke anak seperti itu. Karena belum ada paham. Dan ketika kita sudah tasdik, maka di situ ada perasaan. Karena kita sudah merasakan apa yang kita baca, ya, apa yang kita pikirkan, itu arahnya itu semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah di situ Allah kalau kasih sesuatu yang belum kita ketahui, nah, itu rahasia Allah itu kan. Gitu. Makanya wajar ya itu orang-orang yang dicintai oleh Allah itu tauhidnya mantap, keimanannya mantap. Jadi kita mau udah aja kalau belum sampai ke arah situ ya johir aja. Kalau johir emang sudah kita baca bismillah. Kalau mau makan batu, oh ternyata baca bismillah itu bukan hanya sekedar ngajarkan sunnah. Hikmah daripada itu luar biasa. Ya, dulu kan orang udah supaya dapat pahala kita baca bismillah supaya berkah makanannya gitu. Berkah yang makanannya, yang masaknya berkah gitu ya. Yang makannya berkah semua itu. Ya, supaya berkah itu bukan hanya itu doang. Ternyata salah satu itu kunci ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bacaan bismillah ya nanti meluruskan tekad kita. Semua yang kita makan itu tidak bisa berpengaruh kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bismillah itu. Ya. Jadi kalau dimaknai dengan secara luas itu bismillah itu kan menambah ketenangan. Ya, bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah ya Ar-Rahman itu luas kan Rahman itu ya di dunia sampai di akhirat ya, gitu, Ar-Rahman itu ya, di dunia sampai di akhirat gitu. Kalau Ar-Rahim ya cukup di akhirat saja, nggak ada di dunia. Jadi kalau Ar-Rahman Ar-Rahim itu ya di sini orang yang mau ibadah kepada Allah, orang muslim non muslim juga merasakan kasih sayang Allah, itu sifat Ar-Rahman. Ketika kita menyebutkan nama itu ya maka terasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
kebaikan-kebaikan Allah terasa kepada kita. Makanya bismillah, maka awali. Sangat rugi kalau udah tahu maknanya, kalau kita baca sesuatu ya kita lupa, ya. Lupa itu rugi sebetulnya, nyesel. Ya, kalau sudah telat ya, gak baca bismillah, bukannya kan dulu kan masih ngajar-ngajar pahala, sekarang ada rasa nyesel, sayang kan gitu ya, sayang ya, kayak tidak menghubungi Allah dengan bacaan bismillah itu. Alhamdulillah, makanya ya kita ngaji baca bismillah, karena baca bismillah itu supaya apa, dia refleks, nah itu merasakan dia apa namanya zikir kita itu ke seluruh badan kita, bismillah. Semua itu kita harus meliputi badan kita dengan bismillah, dengan rahman-rahimnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa gerak ya. Ini dengan rahmatnya Allah, rahimnya Allah ta'ala-nya, Allah menempatkan kita tempat yang mulia, tempat yang baik, yang tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Karena semua itu enggak ada apa namanya yang bisa, yang punya peran sendiri manusia. Itu Allah yang ngegerakin. Ketika digerakin oleh Allah, alhamdulillah digerakinnya ke tempat yang diridhoi. Ini tanda Allah sayang. Tanda Allah sayang. Nah, kemudian ya kita ceritanya itu cerita masalah bismillah. Soal fadilah itu banyaklah di situ. Tinggal baca. Soal fadilah itu baca bismillah gitu. Jadi kita maknai aja bismillah, luar biasa. Ternyata itu meluruskan tekad kita dengan bismillah. Nah, jangan sampai ada sesuatu itu tidak bisa mempengaruhi ya, kepada kita kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini kata Rasulullah SAW, riwayat dari Abu Hurairah, kul amrin zibalin la yubda bihamdal bahwa aqta. Ya, jadi setiap perkara ya, jibal itu yang dihitung oleh agama, baik menurut agamanya, itu diawalinya itu sesuai dengan aturan agama. Itu kalau tidak diawali dengan bismillah itu kurang barokah, kurang menguntungkan namanya. Begitu. Nah, itu terasa oleh kita. Akto itu kayak apa? Akto itu kan putus itu. Jadi mengambilnya kayak binatang yang putus buntutnya. Itu kan kurang sempurna. Ya. Jadi kurang makanya disebut naqisatul barokah. Keberkahannya kurang, jadi kurang kebaikan. Ya, itu Allah akan meletakkan kebaikan Allah SWT, akan menambah kebaikan Allah ya kepada kita ketika kita baca bismillah. Ya, kebaikan itu kan ya kan kita belum tahu. Padahal di situ bisa aja rezeki kita dibaikan, kehidupan kita dibaikan, pikiran kita, keluarga kita dengan apa wasilahnya bismillah. Makanya sayang kalau bismillah kagak dibaca gitu. Apalagi kalau udah tahu mananya. Ini sesuatu itu apa namanya, kita merasakan kasih sayang Allah supaya lebih bertambah, supaya bertambah gitu ya, tambah dekat, tambah sayang Allah kepada kita. Yang itu ya, kita kalimat-kalimat bismillah itu yang melekat dalam lidah kita itu harus syukuri. Jadi tanda kita syukuri, senang, bahagia ketika habis makan, alhamdulillah habis makan, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, jadi apa, rasa lapar sudah kenyang, dan lebih alhamdulillah ya Allah tadi baca bismillah sebelum makan gitu. Jadi kita senang. Ya, berarti lawan kata senang itu kan nyesel. Kalau nggak baca bismillah nyesel. Kita baca bismillah bukan nyesel kalau kurang pahala, bukan, tapi nyesel gitu ya. Gitu. Kita nyesel. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan yang akan diberikan oleh Allah kan gitu ya. Itu akan berkurang. Entah Allah akan memberikan sesuatu yang mulia. Itu kan itulah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis saya ceritakan ketika Allah sangat ridho. Allah sangat ridho kepada hamba ketika dia selesai makan dia baca alhamdulillah, bismillah, dan alhamdulillah, itu sangat ridho. Itu kan. Jadi ternyata keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya tidak hanya dikejar dengan perkara yang berat. Ya, mungkin aja kan itu dari perkara yang sederhana. Banyak orang diangkat dari wali-wali Allah itu yang sederhana. Bukan itu ditaikan derajat itu oleh Allah, dikasih pemahaman itu bukan waktu sholat, bukan waktu munajat,
Kadang-kadang waktu makan, kadang waktu jalan, banyak itu ya. Para wali waktu makan itu diangkat jadi wali Allah. Gitu. Kenapa itu? Hatinya itu tuh merasakan, ya Allah, ya sebetulnya itu engkau tidak butuh kepadaku, tapi engkau selalu memberikan kepadaku. Yang itu. Jadi selalu itu memikirkan apa namanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, betapa sayangnya kepada kita terus ya. Jadi itu ya, selalu memuji hatinya. Memuji dengan bukan hanya bacaan alhamdulillah. Jadi mujinya itu senang aja gitu. Ya, walaupun gitu ya kita nggak bisa ya, belum bisa lah gitu ya. Insya Allah pasti bisa itu, belum bisa. Kita melatih hati kita itu memuji, selalu senang kepada Allah. Tapi dipaksakan bisa, dipaksakan. Lama-lama juga enak. Ya kalau sudah enak mah ya alhamdulillah gitu. Nah, itu kata Abu Bakar As-Siddiq di dalam kitabnya apa yang Nasrul Ibad juga di sini diceritakan. Kalau orang sudah merasakan itunya manisnya gitu ya jidu halawatal taat, sudah merasakan manisnya taat, gitu, dia akan merasakan pahitnya ya mura'atul muslah. Jadi pahitnya mura'atul qatiyah gitu. Kalau sudah orang merasakannya halawatul muslah, dia akan merasakan mura'atul qatiyah. Artinya ketika orang itu sudah merasakan nikmatnya taat, usul itu kepada Allah taat, ya, maka dia terasa pahit, ya, terasa tersiksa ketika jauh dengan Allah dengan cara taat. Gitu. Jadi kalau orang itu taatnya dia tuh bahagia, ya, ketika nggak taat itu sedih, bahkan itu menganggapnya azabun azim itu. Siksa terbesar itu ketika dia jauh dengan Allah. Itu kata Syekh Abu Bakar Siddiq. Jadi mereka itu nggak takut ada ancaman neraka apa itu. Ya, yang dia takutkan itu jauh dengan Allah seperti itu. Nah orang-orang yang sudah mendapatkan manisnya taat, ya seperti itu kadang-kadang itu bacanya tuh. Jadi selalu senang, selalu bahagia ketika digerakkan oleh Allah, ya, digerakkan. Di dalam melaksanakan taat senang, kita bacanya senang. Ketika nggak baca bismillah nyesel itu, ya nyesel. Walaupun orang belum tahu mananya dulu, ya, tapi udah nyesel itu nyesel aja gitu. Oh kenapa nggak baca? Lama-lama kan Allah kasih paham sebetulnya itu. Bismillah. Nah kemudian wa idza aqrata minhu janban, ketika kita membangetkan berbuat dosa, artinya banyaklah dosa yang muncul dari diri kita. Ya akuilah kan kita itu orang paling banyak dosanya kan kita. Nah makanya itu dia baca istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ya. Dibaca tiap salat. Ya. Itu alhamdulillah. Itu sebut sederhana. Itu bacaan-bacaan yang sudah dilazimkan oleh kita. Oleh kita ini astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Baca itu. Cuman ya kadang kita bertanya ini gimana gitu, karena permasalahan kita banyak. Ini kan katanya bahagia dunia dan akhirat gitu, karena maknanya kita belum paham dari istighfar. Nah, ya lagi-lagi dengan ilmu dan keimanan, baca istighfar kita itu memohon ampun dari segala dosa. Itu bukan hanya sekedar dosa yang johir, dosa yang johir. Kadang-kadang yang menghalangi diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak dosa yang di dalam. Apa dalam itu merasakan kita apa namanya cuek katanya terhadap kalimat Allah, terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ya meragukan gitu ya, meragukan masalah apa namanya pahala gitu. Itu termasuk itu orang itu ya sudah taksir ibaratnya, sudah melalawara, sudah melalaikannya. Bahkan ya dosa di situ ya kalau orang-orang yang ulah khos gitu ya tidak zikir kepada Allah, itu termasuk dosa diam itu. Ya kalau kita masih awam dosa itu ya asal melanggar syara aja gitu dosa gitu kan. Kadang seperti itu. Apa kan itu? Jadi kadang-kadang kita sujud kepada orang lain, kadang-kadang kita menganggap orang lain begini ini, itu termasuk itu dosa. Itu dosa yang kadang-kadang itu. Ya.
Karena berpikir-pikiran yang jelek, yang positif ya, yang jorok-jorok itu sebetulnya di situ. Itu yang paling sulit untuk menjaganya ya, perkara yang dalam diri kita. Kalau di luar itu gampang. Bisa ada hiburan dangdutan masa gitu piawa itu bisa dihindari dengan fisik kita juga bisa. Gitu. Tapi yang di dalamnya susah itu. Ya, makanya itu sifat-sifat majmumah, sifat-sifat yang tercela, penyakit dalam. Itu obatnya dengan diri istighfar, dengan zikir, dengan istighfar itu supaya itu, karena kita mohon ampun kepada Allah itu kita rasakan banyak dosa ya, terutama ini yang dosa yang di dalam diri kita itu, yang di pikiran, yang di hati kita ya. Walaupun kan kita di luar di tubuh kita itu tidak melanggar, tapi kan ya kadang-kadang kita merasa bangga, nah itu kesombongan ada saja gitu ya. Kadang-kadang ada kecurigaan yang tidak itu macam itu dosa-dosa itu. Dari dosa kecil sampai dosa besar, apalagi sampai ibaratnya memitnah ya, apa sampai kan ibaratnya apa namanya mengadu domba, itu apa lebih besar lagi. Ini kadang-kadang di khayalan kita pun ya terkadang ada aja gitu ya manusia itu. Makanya udah aja istighfar, lazimkan istighfar itu. Ternyata inilah yang menjadi sulit gitu. Kalau dibaca cuma lisan doang, habis sholat itu pada bisa semua itu. Itu kan kita merasakan dan mengakui banyak kesalahan gitu di dalam hati kita, dalam pikiran selalu negatif terus. Kita itu nggak merasa dosa kadang-kadang itu. Gitu. Makanya ya inilah ya, yang menjadikan hijab itu. Nah, makanya Allah Rasulullah SAW yang mengatakan di situ hadis riwayat Anas bin Malik. Ala adlukum ala da'ikum wada'ukum ina da'akum azunub wada'ukum al istighfar ya, maukah aku tunjukkan sesuatu untuk mengobati penyakitmu ya. Sesungguhnya penyakit itu dosa ya, dari dosa itu ya semua yang jelek-jelek ya, penyakit fisik kan menurut ahli ilmu kedokteran ala Nabi dokter Ibn Nabawi itu mulai dari dosa. Ya, jadi jelek pikiran jelek gitu ya, hati-hati yang jelek gitu ya, gitu, ada hasud, ngiri gitu, itu nantinya efeknya ke fisik, ya pasti ke fisik gitu. Nah makanya itu. Tapi orang kalau banyak istighfar insya Allah. Bagaimana kalau bisa orang soleh? Ya, tapi bukan bukan berarti tidak sakit tetap ada itu. Tapi cuman sakitnya tidak ya, di pelantara, tidak ada dia pelantara dengan dosa. Ya, itu kan namanya kan kifarat kalau itu. Nah gitu. Nah, ini yang dosa ini ya, gitu. Ya, harus sembuhkan dengan istighfar. Karena itulah penyakitnya dosa. Dan obatnya itu adalah istighfar. Nanti setelah udah istighfar, sudah bersih, nanti Allah akan kasih kemudahan. Ya makanya diteruskan hadis man lazima al istighfar ja'alallahu min kulli dikin makhrajan. Siapa orang yang lazim, yang melazimkan. Ya, lazim itu kan sebetulnya kata-kata lazim itu mayam taniu al infika, kalau ahli tauhid mengatakan itu mayam taniu al infika, itu selalu menyertai istighfar itu, refleks itu, nggak bisa mayam taniu itu disebut lazim itu, definisinya itu lazim, mayam taniu al infika, jadi tidak bisa lepas. Jadi kalau ahli tauhid itu tekadnya harus lazim gitu. Jadi kalau bahasa kita gambar lazimnya manis ke gula gitu, lazimnya asin ya ke garam itulah bahasa lazim, jadi tidak terpisahkan ya. Kalau orang sudah tidak terpisahkan dia melazimkan ya, kalau bisa melanggengkan kalau bahasa kita. Tapi ini kalimatnya lazim, itu lazim lebih apa tuh, lebih dalam itu bahasanya, lebih dalam. Karena man lazima al istighfar, siapa orang yang melazimkan berarti udah benar-benar nggak pisah lagi istighfar dengan dirinya, nggak bisa lagi, selalu itu banyak istighfar. Nah siapa orang seperti itu ya, nggak ada lupanya aja gitu, selalu istighfar karena selalu mengakui banyak salah ya, dia terus mohon ampun aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang lazim itu, nggak ada mandawam al istighfar ya, dawam kadang-kadang kan ada terpisahnya, ini lazim ya. Kalau pengen ada rasanya itu ya, ada kebahagiaan, ada hikmah, ada berkahnya, itu harus lazim. Siapa orang yang melazimkan istighfar, ja'alallahu min kulli dikin makhrajan,
maka Allah akan jadikan kesulitan kesempitannya yang dia rasakan itu ada jalan aja keluar, asal lazim. Istighfar itu. Jadi pertama kan kalau lazim itu kan keakui bahwa kita itu banyak dosa, banyak kesalahan, selalu minta ampun kepada Allah. Ya kalau kita nunggu habis sholat, ya, nah itu kan itu bukan lazim karena dawam, kadang-kadang enggak lah gitu. Istighfar itu selalu refleks gitu. Jadi istighfar di lisan juga istighfar dalam hati kita. Artinya itu selalu minta ampun, jangan mengaku kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau istighfar astagfirullahaladzim itu lapar gitu ya. Apa dia terjemahnya aku mohon ampun kepada Allah segitu. Nah kan gitu. Itu kan lapar ucapan. Tapi kalau hati kita kan itu mohon ampun itu kita merasakan bahwa kita itu sangat sangat sombong lah, sangat banyak dosa, sangat melalaikan itu ya. Itu akui. Maka itulah ya. Kemudian kita ingat kepada Allah, minta diampun, takut kepada Allah. Itu istighfar dalam hati. Kalau ini kan apa? Nah, siapa orang yang selalu ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Maka setiap kesulitan, kesempitan yang dihadapi itu maka Allah akan kasih jalan keluar. Itu. Dia kembalikan kepada Allah. Ya permasalahan itu ya hanya yang bisa menyelesaikan Allah. Itu dia enggak ada satu kekuasaan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Pikiran dia seperti itu hanya Allah. Itu orang yang lazim. Kemudian bahkan wa min kulli hamin farajan, ya, di setiap kebingungan Allah akan kasih jalan ke kesenangan. Ya, kalau dibaca udah baca banyak kali istighfar ya. Baca istighfar karena 70 kali, kalau 100 kali. Wah, kadang ada. Saya pernah itu ya. Ada orang punya masalah gitu. Udah enggak itu. Karena ada khususiatnya itu. Siapa orang yang banyak istighfar maka Allah akan yang keluarkan ya, dari kesulitan ya, dikasih kemudahan, kebingungan dikasih kesenangan gitu. Lazim. Ya kalau dibaca astagfirullah sampai 7 kali, kadang-kadang nggak kuat saking banyak beban itu kan ngucapinnya juga susah. Kesel aja gitu ya. Orang kesel, orang susah itu lidahnya itu terkunci kadang-kadang. Emosi kayak gitu ya. Baru baca istighfar itu. Nah seperti gitu. Nah kalau lapar itu seperti itu, kaitannya dengan fisik kalau lapar itu. Makanya bahasa lazima al istighfar ya. Kita harus mengakui aja. Walaupun tidak terucap kalimat istighfar itu ya, tapi tetap ini kita mengakui ya Allah. Saya takut ya. Takut ya gitu. Takut Allah gitu. Allah benci ya. Itu ya Allah terus selalu minta tolong terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu kan buahnya takut. Dulu ada satu hadis cerita itu. Orang ya orang sampai orang fasik, orang munafik lah kan gitu. Dia tahu, dia mengakui bahwa dia itu orang yang sangat jauh kepada Allah. Itu ya sudah kalau bahasa kita sudah paling diponisnya udah kena neraka lah ibarat gitu. Dia akui, ya, takut malah takut. Kemudian dia minta kepada keluarga kalau saya meninggal gitu. Sudahlah kayak itu. Nanti kalau dibakar debunya tuh diaur-aurin itu ya. Diaur-aurin. Gitu. Ya, kenapa? Saya takutnya gitu, saya takut kepada Allah. Ya dia akui, ya dia itu merasakan kesalahan ya gitu. Tapi dia rasa takutnya dalam banget itu sampai seperti itu. Nah, ceritanya begitu. Ya. Nah buah daripada perilaku dia seperti itu, ya Allah ampuni dosanya, ampuni. Kenapa? Karena takutnya itu kepada Allah sangat seperti itu. Ya sampai dia berpesan seperti itu. Jadi jangan sampai disiksa. Kalau saya hancur maka akan disiksa ini apa gitu lah. Nah ini kan itu ikrarnya kita itu mengaku kesalahan kita itu. Itu yang sulit kadang-kadang itu. Jadi kadang-kadang ada permasalahan gitu kan, kadang kita merasa benar sendiri. Kadang itu nggak tahu gitu ya. Kadang-kadang ya kesalahan kita itu ya. Karena kita merasa benar sendiri ya, kalau masalah di rumah tangga dan sebagainya gitu. Ya, kadang-kadang tuntunan kita yang kurang. Itu dulu kan kisah Imam Ghazali
Dia itu kan penuh punya keluhan, dia punya keluhan. Begitu dia dakwah di masyarakat, dulu kan sama seperti itu. Dakwah di masyarakat, ternyata masyarakat itu kurang merespon lah gitu, kurang merespon masyarakat. Gitu. Sampai dia itu datang ke gurunya Imam Haramain, gurunya Imam Ghazali itu Imam Haramain. Gitu. Dia bilang, kata kalau ini, wahai mama, katanya, saya itu sudah mengajak, sudah dakwah kepada masyarakat, tapi masyarakatnya malah inilah gitu, malah mengecewakan. Gitu. Bahkan dicuekin lah itu, sampai saya kesel gitu. Padahal mau saya ajak benar, sama gitu. Ya gurunya senyum, ketawa. Ini bukan salah masyarakat, salah kamu. Loh kenapa salah kamu? Kenapa salah saya? Ya kamu itu kan ya mungkin aja kamu nggak ikhlas. Ya kan pengen jadi tokoh, pengen disebut ulama, pengen disebut jadi kiai. Ya seperti itu dampaknya. Jadi gara-gara pengakuan itu ada dampak ke masyarakat juga gitu ya. Jadi luar biasa. Makanya etika dakwah itu benar-benar ya. Kalau orang mau ngaji, mau dakwah itu kita bener diri kita. Susah itu. Imam Ghazali contohnya seperti itu. Kalau kita merasakan gitu, pengen ibaratnya wah saya pengen punya jabatan jadi kiai lah, jadi itu pengen dihargai, dihormati. Waduh itu hijab. Makanya itu. Makanya kesalahan itu kan jangan menjadikan masyarakat. Kadang-kadang kitanya kurang ikhlas. Gara-gara ngaku seperti itu kan kita seperti itu ya. Jadi dampak gitu. Nah ini didikan para wali-wali Allah seperti itu. Ya kalau belum nyampe ya ngikutin aja lah gitu. Ya ngajinya aja. Insya Allah kita dapat keberkahan. Nah kemudian waya roja kaumin hausilah tasib, dan Allah kasih rezeki karena enggak keduga, enggak kesangka. Ya akui aja. Jadi merendah lah gitu. Merendah. Ya Allah, aku ini sangat rendah di hadapan. Jangankan di hadapan orang juga saya itu sangat rendah gitu. Nah orang kalau seperti ini insya Allah itu istighfarnya lazim gitu. Ya, karena akuan selalu salah. Kemudian kata Rasul alaikum billahi wa istighfar fa aksir min fa inna bis alaqtu anas bijrubi wa alaquni billahi wa. Nah, kata Rasul alaikum mesti kamu itu harus ya melazimkan istighfar, lafaz la ilaha illallah dan istighfar. Ini kedua lafaz la ilaha illallah tauhid. Ya, istighfar walnya lafaz la ilaha illallah dan istighfar. Ya. Perbanyak itu dari bacaan ucapannya juga ya, di dalam hati kita juga pelajari gitu maknanya istighfar, maknanya la ilaha illallah. Nah, seperti itu. Maka itu kata iblis ya, aku itu bisa merusak manusia dengan dosa. Karena kedua lapan itu menjaga orang itu bisa menjaga manusia itu tidak berbuat dosa, walaupun dosa juga diampuni, dibersihkan oleh Allah. Jadi kedua kata itu istimewa, la ilaha illallah dan istighfar. Seperti itu. Nah, kalau kita bukan gitu, kalau karena kita ilmunya belum nyampe seperti itu, ya perasaan ya kadang-kadang ada orang non muslim juga, orang muslim ya ada yang bisa astagfirullah gitu. Orang non muslim ada yang gitu. Kadang-kadang ya orang maksiat yang bisa aja astagfirullah aja, padahal lagi maksiat gitu. Jadi ucapan seperti itu. Makanya lazim. Kalau lazim itu dalam hati ya gitu. Tekad kita selalu itu. Jadi ketauhidan kita dengan dengan rasa kita. Nah, jadi lafaz la ilaha illallah itu makanya dilazimkan itu. Itu sebetulnya mendidik diri kita. Kalau tahu maknanya maka fa'lam ana la ilaha illallah. La ilaha kata ilah. Itu satu, nggak ada yang berkuasa, nggak ada yang memberikan rezeki, nggak ada yang bisa mengobati, nggak ada bisa yang menyembuhkan, itu menghidupkan, mematikan, illallah itu. Peran kita pun sama, kembali didik diri kita, rendahkan diri kita dengan lafaz la ilaha illallah. Artinya kita memandang ini bukan peran kita, ini peran Allah. Kita bisa bicara ini bukan peran kita, peran Allah, Allah yang gerakan. Kita mah nggak bisa, nggak punya apa-apa. Ya seperti itu. Makanya gitunya kita dididiknya itu dengan lafaz la ilaha diingetin dengan la ilaha illallah, tapi harus tahu mananya itu. Nah, dengan akuan inilah yang kadang-kadang gitu ini jadi hijab. Nah seperti itu. Jadi lafaz la ilaha illallah intinya itu. Ini nih, kalau mengkaji secara di ilmu thariqah seperti itu ya bahasanya gitu. Ya kalau di ilmu syariat lafaz la ilaha illallah biasa aja. Karena zikirnya zikir apa la kan ada dua, ada zikir la ilaha illallah, ada zikir darajah, ada zikir hasanah. Yang darajah itu kan tingkatannya ya harus ilmu batin mendalam. Agak kata
kata guru saya agak sulit itu orang yang punya zikir darajah itu. Ada juga belajar tapi belum nyampainya itu jarang gitu. Ya udah aja zikir hasanah aja. Ya mudah-mudahan dengan zikir la ilaha illallah dengan kita melazimkan lafaz la ilaha illallah gitu ya. Apalagi sampai ini kan bisa jadi atakoh gitu. Ya atakoh gitu. Di apa namanya? Tarekat, ada tarekat itu. Itu bisa itu diperbanyak itu bisa memerdekakan diri kita dari neraka. Awalnya dari lisan, ya, nanti juga lambat laun masuk ke hati. Ya. Jadi keakuan kita itu kan bisa hilang. Kemudian dakwah istighfar. Nah, ini yang menjadikan iblis itu merasa gagal, merasa rusak, merasa hancur itu. Yang dia itu kan bisa merusak manusia dengan dosa. Banyak dosa gampang merusaknya. Dan orang-orang itu kan manusia itu bisa merusakku dengan zikir la ilaha illallah dan istighfar. Gitu. Maka ketika tahu ya la ilaha illallah dan istighfar ya, ini yang bisa membentengi dia dari dosa. Ada lagi ya yang belum dia itu ya, dia ketahui celahnya itu hawa. Biasanya dengan hawa. Jadi la ilaha illallah kan dia merasa suci, merasa benar. Banyak yang ahli-ahli zikir itu ya, yang tergelincir gitu kan gitu ya. La ilaha illallah dan istighfar ya. Yang jadi kuncinya kan ilmunya. Kalau dengan ilmunya insya Allah. Ya. Itu dulu kan zaman kibar sisa, zikirnya itu luar biasa. Ahli zikir gitu ya. Nah gitu. Tapi nauzubillah jazul khotimah kan gitu. Gitu. Jadi dengan hawa itu. Dan hawa dia punya keinginan. Kadang-kadang itu macam-macam dari zikir. Keinginan duniawi, keinginan apa saja seperti itu. Ya, bukan dari enggak ikhlas gitu. Itulah ya, itu hawa itulah ya yang merusak zikir kita. Maka jadi ngaco itu. Gitu. Maka insya Allah lah dengan ilmu insya Allah jadi walaupun salah juga kita zikir kita diampuni oleh Allah. Harapan kita seperti itu. Karena itulah ya solusinya ngaji itu ya. Ya kalau dibilang salah ya banyak salah kita. Zikir kita salah, banyak yang salah, ibadah kita yang salah. Ya mudah-mudahan ya dengan kita belajar terus-terusan walaupun belum nyampe 100% insya Allah dipermudah oleh Allah SWT dan diampuni oleh Allah kesalahan kita. Nah, kemudian pakai Abul Lais orang Samarqandi ya, Abul Lais As-Samarqandi itu ya. Dia berkata man hafizha sab'a kalimatan fa syarif inda Allah wal malaikat wa yakbiru dzunaba walau kanat mistajabalil bari wa yajid halawatan. Siapa orang yang menjaganya ya, ya. Jadi kalau bahasa ini kan sebetulnya kita yang dijaga gitu ya. Ya kita yang dijaga atau orang yang selalu melazimkan 5 ayat 7 kalimat ya, itu bisa mendapat apa namanya penghargaan dari Allah. Maka syarifun inda Allah itu udah penghargaan dari Allah. Nah, dihargai oleh Allah dan malaikatnya dan diampuni dosanya. Bahkan walaupun dosa itu besar, ya besar itu misalnya Jabalil Bahri, ya, sebanyak budah laut. Ya budah laut kan gitu. Kalau misalnya ada ombak, ada budahnya kayak kelembung gitu, itu budahnya itu kan banyak nggak kehitung. Walaupun dosa seperti itu. Dan wayajid hal taat dan dia akan merasakan manusia taat. Wayakulu hayatuhu wa matuhu khairan. Hidupnya dan matinya itu berada dalam kebaikan. Itu 7 kalimat itu. Kalau dilazimkan ya itu ya, dilazimkan. Jadi ketika kita enggak itu menyesal, itu selalu lepek gitu. Johir batin. Pertama al-ula ayakula indah ibtirakuli usain bismillah. Baik itu bismillah. Ya, kalimat yang pertama itu bismillah itu mantap luar biasa. Ya bismillah kan seperti itu. Makanya ya udah gak apa-apa walaupun hatinya kosong juga, yang penting hidupan dulu lisannya. Ya, yang penting repet dulu ya bismillah itu. Kayak bocah aja itu. Bocah nggak paham kan? Gitu nggak paham. Kita harus dapat bismillah. Kadang-kadang dibujuk nanti udah dapat pahala, nanti dapat berkah gitu. Padahal tujuannya bukan itu. Ya. Bismillah itu benar-benar kita benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak punya peran apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya luar biasa. Kalau sampai kita menjaganya itu. Jadi dijaga itu
digali ilmunya supaya lebih enak lagi zikirnya, lebih mantap. Ya, ketika kalau udah merasakan itu nikmatnya baca bismillah itu ya, sekali aja gak baca bismillah itu gak enak, itu menyesal gitu itu. Ya itu sampai ada perasaan seperti itu berarti itu udah bisa menjaga. Ya, kalau kita nggak baca bismillah cuek aja kan kadang-kadang itu cuek. Ntar juga nanti baca bismillah itu. Jadi ada rasa penyesalan lah gitu. Ada rasa penyesalan. Kenapa nggak baca bismillah itu lupa gitu. Ya kalau lupa kan ya nggak termasuk. Kalau bisa seperti itu Mantajib. Nah kalau ini kan kalau kita pengen punya pengen ada penghargaan dari Allah, dimuliakan oleh Allah dan malaikatnya, diampuni dosa kita. Itu bismillah juga itu kayak istighfar bismillah. Ya. Jadi supaya diampuni dosa baca bismillah, asal dirajinkan. Nah kemudian yang kedua wasani ayakula indah pirogi tulisan alhamdulillah. Ya nanti kita akan sambung lagi ya. Udah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu meridhai kita. Amin ya Allah ya Rabbal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma arham umat Muhammadin. Allahumma ajbur umat Muhammadin. Allahumma aslih umat Muhammadin. Allahumma farid umat Muhammadin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu min kulli halin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa tub alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.